Halo teman-teman pintarnya, selamat datang. Terima kasih telah bergabung dalam sesi kita hari ini yang berjudul Presentasi yang Baik dan Efektif. Sebelum kita mulai, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya dengan Tengku Raisa dan saat ini saya adalah Head of Business Development di Pintarnya. Sebelumnya, saya juga pernah bekerja di Cleans sebagai Senior Business Development Manager dan juga di Cohive sebagai Account Director. So far, saya sudah bekerja kurang lebih 14 tahun di bidang sales dan business development. Oke, sekarang kita bahas nih, mengapa sih presentasi itu sangat penting? Seperti yang kita tahu, presentasi adalah cara yang terbaik buat kita berkomunikasi dengan sekelompok orang, baik itu klien kita, customer, partner, merchant, investor, bahkan mungkin audiens yang lebih besar. Tujuannya untuk menyampaikan informasi mengenai suatu hal, bahkan bisa juga penyampaian mengenai promosi dari service ataupun produk yang kita jual. Nah, dengan belajar menyampaikan presentasi yang efektif, kita dapat meningkatkan kemungkinan nih hasil positif dengan audiens kita. Jadi kalau misalnya teman-teman, terutama ya teman-teman yang bekerja di bidang sales atau business development, presentasi itu adalah hal yang sangat penting. Nah, keuntungan presentasi efektif itu apa aja sih? Yang pertama, ini dapat meningkatkan pesan yang kita komunikasikan ke klien menjadi lebih baik. Seperti kita tahu, banyak nih dari kita yang menggunakan media lain, misalnya kayak WhatsApp, atau mungkin sosial media, email, bahkan telepon, untuk mengkomunikasikan produk kita atau service kita kepada para audiens. Tapi pada kenyataannya, presentasi adalah cara yang paling efektif. Di sini kita bisa benar-benar menjelaskan dengan sangat jelas, dengan sangat clear, dan mungkin lengkap kepada customer, klien, audiens, dan sebagainya. Nah, kita juga dengan itu dapat meningkatkan penjualan nih. Kita bisa meningkatkan penjualan kita dan meningkatkan revenue dari perusahaan. Selain itu, presentasi itu bisa memperkuat citra perusahaan dan persepsi profesionalisme. Seperti yang kita tahu, kalau seandainya kita berjualan dengan cara mungkin melalui email, telepon, atau WhatsApp, mungkin citra yang didapat oleh employer itu tidak sebaik dengan presentasi yang dilakukan. That's why sangat-sangat penting buat teman-teman jika ingin mempromosikan atau memperkenalkan produk dan service, sebaiknya invite atau undang para klien, customer, merchant, dan sebagainya untuk sesi presentasi. Bisa dilakukan secara online ataupun offline. Dan yang terakhir, during presentasi kita juga bisa nih mendapatkan feedback dari para audiens tersebut melalui pertanyaan dan isyarat-isyarat nonverbal seperti bahasa tubuh mereka. Kita bisa tahu apakah pada saat kita menjelaskan atau memperkenalkan tentang produk atau service kita, klien itu tertarik nggak ya kira-kira. Kita bisa lihat nih dari postur tubuh mereka, dari mungkin raut wajah mereka, apakah mereka tertarik, mungkin bosan, mungkin ngantuk, atau mungkin kurang senang dan sebagainya. Dan setelah itu kita juga bisa melakukan sesi tanya jawab ke mereka agar kita tahu feedback dari mereka seperti apa. Jadi sangat penting pada saat presentasi kita take some time atau kita berhenti sebentar untuk melakukan atau menanyakan beberapa pertanyaan kepada klien. Apakah mereka memperhatikan presentasi kita, memahami presentasi kita, atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan khusus dari mereka yang ingin ditanyakan terkait service dan produk kita. Nah, nextnya mari kita bahas mengenai tips untuk melakukan presentasi yang efektif. Yang pertama, ini adalah tips yang paling penting teman-teman. Kenali dan pahami siapa audiensmu. Jadi sebelum kita melakukan presentasi, baik itu kepada klien, customer, ataupun audiens yang lebih besar, pastikan kita tahu siapa orang-orang yang akan kita ajak berdiskusi. Kalau untuk klien atau customer, teman-teman bisa langsung cek latar belakang mereka. Bisa cek di website mereka ataupun di sosial media mereka untuk tahu kira-kira perusahaan ini bergerak di bidang apa, industrinya apa, sudah berapa lama nih kira-kira mereka beroperasi, atau mungkin jenis service atau produk yang mereka miliki saat ini tuh apa. Bisa juga kita cek kira-kira klien mereka itu siapa aja sih selama ini. Dan kalau misalnya kita melakukan presentasi di audiens yang lebih besar, kita juga bisa cek demografi dari para audiens tersebut. Kira-kira mereka edukasi levelnya seperti apa, mungkin mereka
para pekerja, para mahasiswa juga, atau mungkin dari umur mereka dan sebagainya. Itu sangat menentukan nanti kira-kira informasi apa yang sebaiknya kita sampaikan kepada para audiens. Nah, fungsi dari ini adalah untuk mengetahui kira-kira topik apa nih yang dibutuhkan oleh para klien atau audiens tersebut. Jangan sampai kita nggak kenal klien atau customer yang kita ajak diskusi, sehingga kita menyampaikan informasi yang tidak sesuai atau mungkin tidak dibutuhkan oleh mereka. Pahami, kenali mereka. Jadi kita tahu, oke, saya mau jualan nih kira-kira ya, mau jualan produk atau service. Oh, kalau perusahaan seperti ini, kira-kira service atau produk yang cocok untuk mereka tuh produk A atau produk B. Gitu. Itu penting banget teman-teman. Dan kita juga kan kalau presentasi kan kita pengen ada hasilnya ya, yaitu pasti bisa kita convert menjadi sales atau menjadi penjualan. That's why pastikan informasi produk service yang kita sampaikan itu memang dibutuhkan oleh mereka. Nextnya, buat struktur atau outline presentasi. Nah, anggaplah sedang bercerita gitu. Jadi kita kalau presentasi itu harus storytelling, jangan sampai membosankan atau kayak baca slide aja gitu. Tapi kalau melakukan presentasi itu juga harus jelas alurnya, harus ada awal, tengah, dan akhir. Jadi harus ada pembukaan dulu, baru nanti kita penjelasan, dan terakhir mungkin sesi tanya jawab. Tapi ada tips nih teman-teman. Mungkin kalau di sini kita tahu setiap mengawali presentasi kita harus bahas pain point atau masalah, challenges yang dihadapi oleh para audiens ataupun klien dan customer. Tapi jangan lupa probing di awal atau menanyakan pertanyaan-pertanyaan penting di awal presentasi itu juga bagus. Di situ kita bisa menggali lebih dalam kira-kira kebutuhan apa yang memang atau informasi apa yang memang dibutuhkan oleh para klien atau customer. Jadi mungkin sebelum teman-teman menjelaskan nih lebih jauh mengenai produk atau service yang dimiliki, ada baiknya melakukan sesi tanya jawab dulu di awal. Tanyakan hal-hal simple, kayak kira-kira challenge apa, masalah apa yang sangat ini dihadapi oleh para klien, atau mungkin informasi apa sih yang diinginkan oleh mereka, kebutuhan apa kira-kira yang mereka inginkan, dan sebagainya. Dari situ baru kita bisa masuk ke sesi tengah, di mana kita mempresentasikan perusahaan. Perkenalkan perusahaan kita. Jangan lupa selalu perkenalkan siapa kita, sudah berapa lama kita berdiri, dan sebagainya. Baru kita bahas mengenai produk dan service yang kita miliki. Nah, kalau kita sudah tahu masalah apa yang mereka miliki di awal atau kebutuhan apa yang diinginkan oleh mereka, pada sesi tengah kita bisa langsung merujuk kepada produk atau service yang kita miliki yang memang kita tahu bisa langsung menjadi solusi dari permasalahan mereka. Gitu. Jadi harus fokus nih kira-kira kebutuhan mereka apa, kita tanya di awal, lalu di tengah-tengah kita langsung tunjukkan atau jualan produk atau service yang bisa menyelesaikan permasalahan mereka gitu. Setelah itu boleh kita lakukan sesi tanya jawab lagi, kira-kira apa yang dibutuhkan sama mereka dari kita, apa dari kita yang bisa membantu menyelesaikan masalah mereka atau memberikan solusi ke mereka. Nah, tapi teman-teman, another tips, jangan lupa bahwa awal, tengah, dan akhir itu harus saling sambung, istilahnya gitu ya. Jangan sampai awalnya seperti apa, misalnya pada saat di awal kita menjelaskan masalah mereka, atau mungkin kita bertanya ke mereka masalah apa yang dihadapi, tiba-tiba di tengah kita memperkenalkan perusahaan, terus memperkenalkan produk atau service kita yang tidak berhubungan sama sekali atau tidak akan menyelesaikan permasalahan mereka. Nanti akhirnya jadinya klien pun akan kurang berkenan, akan tidak banyak pertanyaan yang mereka tanyakan, jadi kita tidak membantu atau memberikan solusi kepada mereka. Nah, yang ketiga, selalu gunakan bahasa yang sederhana. Jadi kalau kita presentasi itu jangan bertele-tele, jangan pakai bahasa yang sulit dimengerti atau terlalu teknis. Pastikan kita presentasi dengan enjoy, bahasanya juga mudah dimengerti, tidak terlalu buang-buang waktu dalam melakukan presentasi. Justru gunakan waktu untuk melakukan sesi tanya jawab. Saya rasa ini sangat berfungsi terutama buat teman-teman sales yang ingin berjualan atau mempromosikan produk dan service perusahaan kalian.
Gunakan waktu sebanyak-banyaknya untuk sesi tanya jawab, dapat feedback dari klien atau customer, tahu kebutuhan mereka, keinginan mereka, dan sebagainya. Daripada kita sibuk hanya presentasi satu arah. Jadi presentasi dua arah itu sangat penting. Lalu yang keempat, perhatikan komunikasi nonverbal. Jadi ini tuh berfungsi terutama untuk mengetahui kira-kira ketertarikan klien atau customer terhadap kita maupun audiens ya. Jadi kalau misalnya online, pastikan video kalian selalu nyala biar klien juga bisa lihat kira-kira ekspresi kalian seperti apa, bahasa tubuh kalian seperti apa, dan sebagainya. Dan harapkan juga para klien untuk menyalakan video mereka biar kita tahu kira-kira mereka tuh tertarik nggak ya, bosan nggak ya, atau jangan-jangan tertidur, atau mungkin tidak memperhatikan presentasi kita. Nah, komunikasi nonverbal ini juga menentukan hasil dari presentasi. Jadi kalau misalnya kita sedang melakukan presentasi nih ya, terus tiba-tiba kita melihat kok klien kita gesturnya kayak udah lumayan nggak fokus nih, udah tidak memperhatikan layar lagi, mungkin sibuk main HP, atau mungkin kok mukanya kelihatan bosan, ngantuk. Mungkin ada saat ada baiknya kita berhenti dulu presentasi untuk sementara, lalu kita bertanya kepada mereka. Kita bertanya, kira-kira mereka paham nggak sama presentasi kita nih, yang sudah kita jelaskan selama ini, paham atau tidak? Atau mungkin ada pertanyaan dari sisi mereka. Hal itu kita gunakan atau kita lakukan agar klien itu juga balik fokus ke kita. Mereka juga aware lagi tentang presentasi kita atau hal-hal yang ingin kita sampaikan gitu. Jadi jangan sampai kita sibuk presentasi, kliennya tidak memperhatikan, kita juga nggak memperhatikan bahasa tubuh mereka, gestur mereka, hingga akhirnya presentasi kita menjadi sia-sia. Kalau misalnya kita presentasi di depan audiens, ada baiknya juga kita lihat nih audiens kita kira-kira gimana. Apakah mungkin presentasi kita cukup membosankan nih buat mereka gitu. Apakah presentasi kita cukup menarik buat mereka atau enggak, itu penting. Dan gestur kita pun itu sangat penting. Jadi kalau kita presentasi, duduknya tuh yang enak gitu, enjoy, tapi mungkin jangan kayak malu-malu gitu ya. Terus muka juga harus ceria, senang. Dan kalau seandainya kita berada di atas panggung, kita presentasi ke audiens, pastikan kita menguasai panggung, harus percaya diri, confidence gitu. Jadi jangan kayak duduknya atau jalannya, berdirinya tuh kok kayak nggak yakin, kok kayak malu-malu, takut, dan sebagainya. Kuasai panggung, percaya diri gitu ya. Kita harus memperhatikan komunikasi nonverbal klien, audiens, maupun gestur atau komunikasi nonverbal dari diri kita sendiri. Nah, di sini kita bisa lihat nih teman-teman, ini beberapa contoh gestur yang bisa kita perhatikan untuk menentukan apakah klien, customer, audiens, atau siapapun lawan bicara kita tuh sebenarnya tertarik atau tidak dengan presentasi kita. Kalau seandainya mereka udah mulai sibuk kemana-mana gitu ya, matanya, mukanya, mungkin sibuk main HP, mungkin mereka lelah atau bosan atau tidak tertarik. Atau mungkin justru mereka bengong nih, gak memperhatikan kita, lagi mikirin kerjaan yang lain gitu. Atau mungkin mereka bingung, apa sih maksud dari presentasi ini? Mereka nggak ngerti gitu kita ngomong apa. Jadi pastikan kita memperhatikan gestur lawan bicara kita. Jadi kita tahu kapan harus berhenti, kapan harus lanjut presentasi, agar presentasi kita juga tidak sia-sia, agar kita tidak buang-buang waktu dan tenaga kita juga. Nah, yang kelima ini adalah komunikasi dua arah. Tadi saya sudah bahas juga ya. Jadi kalau presentasi itu harus komunikasi dua arah. Jangan sampai kita menghabiskan waktu hanya mempresentasikan produk atau service kita, atau memberikan informasi yang dari sisi kita aja gitu. Pastikan kita mendapatkan feedback dari para audiens, klien, customer, atau siapapun yang bicara kita. Berhenti sejenak, bertanya kepada mereka. Interaksi dalam presentasi itu sangat penting ya. Kita tahu siapa tahu nih pada saat kita presentasi ada hal-hal ingin mereka tanyakan. Jadi sebaiknya kita berhenti dan bertanya kepada mereka. Apa sih yang mereka ingin tanyakan? Kebutuhan mereka apa? Mungkin dari situ kita bisa langsung lanjut ke slide-slide tertentu yang memang tepat sasaran atau memang langsung memberikan solusi buat mereka. Jadi kita nggak buang-buang waktu menjelaskan hal-hal yang mungkin tidak berguna juga untuk lawan bicara kita gitu. Nah, yang keenam, perhatikan penampilan senyaman mungkin. Jadi penampilan itu, ingat ya teman-teman,
berpenampilan itu tidak harus cantik atau cakep atau tampan atau apapun itu, tapi kita harus berpenampilan yang nyaman, yang rapi dan sewajarnya, yang mungkin cukup menarik. Menarik bukan dilihat dari fisik kita, tapi dari cara kita berpakaian, dari cara kita berbicara, tersenyum, melihat mata lawan bicara kita gitu. Itu menentukan. Pastikan kalau kita berbicara dengan seseorang, kita juga melihat mata mereka gitu. Jadi untuk menunjukkan bahwa kita fokus ke mereka dan benar-benar serius menjelaskan ke mereka gitu. Pakaian pun harus disesuaikan. Jangan sampai pada saat presentasi kok rambut kita berantakan kayak bangun tidur, atau bajunya kayak baju tidur gitu. Pastikan benar-benar sesuai dan wajar dengan keadaan. Yang ketujuh, ini banyak berlatih. Ini paling penting juga teman-teman. Selalu berlatih, dan berlatih. Berlatih bisa di mana saja. Pertama, latih diri kalian di depan kaca. Presentasikan, pahami dulu isi dari presentasinya. Gitu, hafalin, pahami ya, bukan hafalin, tapi pahami presentasi atau informasi yang akan kalian sampaikan. Berlatih, mungkin bisa start berlatih sendiri di depan kaca, berlatih untuk ngomong gitu ya di depan audiens maupun depan klien dan customer. Kalau kalian butuh saran, coba berlatih dengan teman, keluarga atau siapapun yang bisa memberikan feedback ke kalian. Jadi do role play, lakukan role playing. Kalian memberikan presentasi, mereka sebagai klien atau customernya. Jadi kita bisa tahu kira-kira tanggapan dari mereka tuh seperti apa. Apakah presentasi kita cukup, kurang baik, kelamaan, bertele-tele, menarik atau tidak menarik. Nah teman-teman, pada sesi kali ini kita tadi sudah mempelajari ya mengapa presentasi itu penting, terutama untuk teman-teman yang bekerja dalam bidang sales, business development dan sebagainya. Presentasi itu adalah hal yang sangat penting buat kalian untuk mengkomunikasikan, memperkenalkan ataupun menjual, menginformasikan mengenai service dan produk yang kalian miliki. Lalu tadi kita juga udah bahas mengenai keuntungan dari presentasi efektif, dan yang terakhir tadi saya juga udah kasih tips-tips dalam melakukan presentasi efektif. Terima kasih banyak teman-teman semuanya untuk waktunya, dan semoga kedepannya teman-teman terus nih menonton video-video dari Pintarnya. Bye!